Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi.
Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Setiap orang yang merindukan Tuhan dan dalam hatinya terus-menerus mencari akan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, pasti dia akan ketemu Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan yang menciptakan manusia menaruh satu bagian dalam hati manusia untuk melakukan komunikasi dengan penciptanya. Jadi siapapun kita yang menginginkan untuk bertemu Tuhan dengan segenap hati, maka dia akan bertemu dengan Tuhan. Memang prosesnya setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya setiap orang yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, lalu terus-menerus menggaungkannya di dalam pikiran dan hatinya, sambil dia menjalani kehidupannya, dia mencari Tuhan, maka dia akan bertemu Tuhan dengan cara Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka akan muncul satu kesadaran ilahi di dalam dirinya tentang hidupnya dan tentang Tuhan penciptanya. Kalau dari beberapa kisah kita melihat bagaimana orang mencari Tuhan dengan segenap hati, mari kita lihat dari sisi Tuhan mencari orang-orang yang dikenan hatinya. Tuhan mempersiapkan orang-orang tertentu dengan tujuan ilahinya untuk bisa melaksanakan akan kehendaknya. Dia mencari orang-orang yang memiliki hati yang satu frekuensi dengan Dia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih setia, sehingga Dia mencari orang-orang yang memiliki kasih setia. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan, dan Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Tuhan bisa melihat akan benih pertobatan di dalam hati seseorang. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bisa melihat benih pertobatan dalam hidup seseorang. Mungkin pada suatu waktu, pada malam hari, atau pada suatu kali ketika dia sedang merenungkan hidupnya, ada kesadaran diri melakukan suatu kesalahan, kemudian hatinya berseru minta pertolongan Tuhan. Maka itulah yang saya sebutkan, Tuhan melihat akan benih pertobatan dalam hidup seseorang. Benih yang bisa berupa kesadaran diri, benih yang bisa berupa penyesalan apa yang dilakukan, benih bisa berupa suatu keinginan yang sangat dalam untuk mengubah hidupnya dari jalan-jalan hidupnya yang sebelumnya. Tuhan bisa melihat benih pertobatan seseorang. Dan ketika benih pertobatan seseorang ini bertemu dengan kesempatan Tuhan, maka itu akan menjadi kejadian ilahi di mana akan mengubahkan yang bersangkutan dan mengubahkan orang-orang di sekitarnya. Mari kita belajar bahwa Tuhanlah yang paling tahu ciptaannya. Tuhan menetapkan akan aturan, ketetapan, dan hukum demi hukum buat seluruh ciptaannya termasuk manusia. Dan di dalam hati manusia berlaku juga hukum ilahi, di mana ketika dia merindukan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan kepadanya. Kali ini kita akan belajar tentang Sakeus. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, ada satu orang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Saudara, untuk memahami latar belakangnya, kita perlu mengerti apa kerjaan kepala pemungut cukai. Pemungut cukai biasanya adalah orang-orang Yahudi, dan kita tahu di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh pemerintahan Roma. Dan pemerintahan Roma menetapkan membagi daerah per daerah yang memiliki potensi pemasukan untuk kerajaan Roma. Lalu kemudian dibuatlah lelang. Barang siapa bisa menyetorkan angka tertentu dan paling banyak kepada pemerintahan Roma, maka
pemungutan pajak atau cukai di daerah itu akan diberikan kepada yang bersangkutan. Karena itu Sakeus sebagai kepala pemungut cukai tidak disukai banyak orang. Karena Sakeus dan pemungut cukai yang lain memiliki kewenangan mutlak atas pengambilan pajak dan cukai di daerah itu. Tetapi saya katakan bahwa Tuhan bisa melihat akan benih pertobatan seseorang. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sudah bisa bayangkan, seorang yang kaya raya ingin melihat Yesus itu orang seperti apa. Dan dia dikenal oleh orang banyak. Karena badannya pendek tetapi dia pengen melihat Yesus itu seperti apa, maka dia naik pohon ara atau disebut pohon sikamor. Dan perhatikan, ketika Tuhan Yesus lewat, mata Tuhan memandang ke atas dan melihat Sakeus. Saudara, kalau boleh saya mengistilahkan, Tuhan Yesus melihat benih pertobatan dalam hidup Sakeus. Sehingga dia katakan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus, seseorang yang begitu terkenal di zamannya, semua orang ingin menjamu dia. Dan ketika Sakeus mendengar Tuhan harus menumpang di rumahnya, maka dia dengan segera dan dengan bersukacita menyiapkan segala sesuatu untuk menjamu Tuhan Yesus dan rombongannya. Perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sudah bisa bayangkan respon dari seorang Sakeus yang sudah memiliki benih pertobatan, memiliki kesadaran diri, ingin kembali kepada Tuhan, meninggalkan akan kehidupannya sebelumnya. Dia langsung merespon dengan sesuatu yang membuat banyak orang tercengang. Dia katakan, "Separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin." Semua orang tahu dia kaya raya, dan dikatakan, "Separuh aku berikan pada orang miskin, dan sekiranya ada seseorang yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat." Itu ekspresi dari pertobatan yang sungguh-sungguh dan tidak main-main. Karena itu menyentuh akan uang, di mana seorang kepala pemungut cukai, uanglah yang paling utama dalam hidupnya. Tetapi ketika sudah bertemu dengan Tuhan, uang bukan yang utama, Tuhanlah yang utama. Sehingga Tuhan Yesus katakan, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Respon Tuhan Yesus adalah keselamatan sudah turun dalam hidup keluarga Sakeus. Sekali lagi, izinkan saya pakai istilah. Ada benih-benih pertobatan dalam dirinya, kesadaran diri, penyesalan, ingin kembali kepada Tuhan, bertemu dengan kesempatan untuk pertobatan. Belajar apa dari hal ini? Yang pertama, ada satu bagian dalam hati manusia yang mencari akan penciptanya. Yang kedua,
Ada benih-benih pertobatan yang mungkin tidak ada orang yang tahu. Kesadaran diri, penyesalan, dan ingin kembali kepada Tuhan bisa terjadi dalam hidup siapapun. Lalu yang ketiga, ketika benih pertobatan itu bertemu dengan kesempatan lawatan Tuhan, maka akan memunculkan kesadaran diri dan pertobatan yang total. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.